Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nita Fitriani dengan NPM 23.106 dari kelas A. Saya ini mahasiswa di Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Hukum. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Antropologi Hukum dengan judul seperti yang ada di sini. Judul yang saya ambil itu adalah judulnya Antropologi Hukum dalam Perspektif Budaya, Perkembangan, dan Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Subilo Wiono, SHMPD, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi saya pada kali ini. Jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya ya. Oke, next. Di sini ada pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang antropologi hukum. Pertama, hukum memiliki kaitan erat dengan budaya dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Jadi, hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di sekitarnya. Kedua, hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tapi juga merupakan praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ketiga, hukum dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku, sehingga setiap daerah bisa memiliki penerapan hukum yang berbeda. Keempat, hukum bersifat dinamis, artinya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dalam masyarakat. Dan yang terakhir, hukum perlu dipahami secara menyeluruh tidak hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya. Jadi lanjut ke jelasan selanjutnya. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian antropologi dan antropologi hukum. Next. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang antropologi dan antropologi hukum itu apa sih. Jadi pertama, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh baik dari segi fisik maupun kebudayaannya dalam kehidupan sosial dalam kehidupan sosial. Antropologi juga mengkaji bagaimana manusia hidup, berinteraksi, serta membentuk nilai dan norma dalam masyarakat. Artinya, manusia tidak hanya dapat dilihat sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya. Selanjutnya, antropologi hukum merupakan cabang dari antropologi yang fokus pada hukum dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ini mempelajari hukum terbentuk, diterapkan, dan berkembang dalam lingkungan sosial. Dalam antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis saja, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan kebiasaan masyarakat. Menurut Hilman Hadikusuma, antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan hukum dalam konteks budaya serta perilaku sosialnya. Sedangkan menurut William Nixon, antropologi hukum merupakan kajian yang menjelaskan bagaimana hukum menjadi bagian dari struktur sosial dan kebudayaan masyarakat. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa antropologi hukum membantu kita memahami hukum secara lebih luas, yaitu sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya, bukan hanya sebagai aturan tertulis saja. Next, kedua ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat antropologi hukum ini apa. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan dari segi tujuan. Tujuan antropologi hukum ini untuk memahami sebagai bagian dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, ilmu ini juga menganalisis bagaimana hukum terbentuk, berkembang, dan diterapkan dalam berbagai kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat ini. Antropologi hukum juga bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum dengan ilmu pengetahuan lain, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual terhadap fenomena hukum di masyarakat. Selanjutnya, dari segi manfaat, antropologi hukum memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum, yaitu tidak hanya sebagai aturan tertulis, tapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, antropologi hukum dapat membantu menciptakan penegakan hukum yang lebih adil, memahami konflik sosial, serta menjadi dasar dalam pengembangan hukum dan kebijakan sosial dengan kondisi masyarakat. Dengan ini, dapat
kita pahami bahwa antropologi hukum memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan hukum agar lebih relevan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Next, ketiga ada perkembangan antropologi hukum. Antropologi hukum ini ada fase-fasenya. Saya akan menjelaskan fase yang pertama adalah fase evolusionisme yang berkembang sekitar tahun 1861 hingga 1920-an. Pada fase ini, para ahli melihat hukum sebagai sesuatu yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, di mana ketika masyarakat masih sederhana, hukum yang berlaku juga masih sederhana, biasanya berupa kebiasaan atau adat istiadat. Kemudian, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, hukum juga ikut berkembang menjadi lebih terstruktur seperti munculnya hukum tertulis dan lembaga hukum yang lebih formal. Jadi, fase ini, hukum dipahami sebagai hasil dari proses evolusi sosial. Selanjutnya ada fase yang kedua yaitu fase fungsionalisme yang berkembang pada awal abad ke-20. Dalam fase ini, para tokoh seperti Radcliffe, Brown, dan Malinowski memandang hukum sebagai bagian penting dari sistem sosial. Mereka melihat bahwa hukum memiliki fungsi utama dalam masyarakat, yaitu untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga berperan sebagai alat pengendalian sosial yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi, pada fase ini fokusnya bukan hanya bagaimana hukum berkembang, tapi juga lebih kepada bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian fase yang ketiga adalah fase pluralisme hukum yang berkembang sekitar tahun 1940 hingga sekarang. Pada fase ini muncul pemahaman bahwa dalam satu masyarakat tidak hanya ada satu sistem hukum, tetapi bisa ada beberapa sistem hukum yang berjalan secara bersamaan. Contohnya seperti hukum negara, hukum adat, dan juga hukum agama. Ketiga sistem hukum ini bisa saling berdampingan, bahkan saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat tunggal, tetapi beragam, tergantung pada kondisi sosial dan budaya masyarakat tersebut. Dari ketiga fase ini, dapat kita pahami bahwa hukum selalu mengalami perkembangan dan sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial serta budaya masyarakat. Next, yang keempat ada hubungan antropologi hukum dengan ilmu lain. Seperti yang ada di dalam slide presentasi ini, jadi antropologi hukum memiliki keterkaitan sih yang sangat erat dengan berbagai disiplin ilmu, karena hukum pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat, di mana hukum tidak bisa dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial secara menyeluruh. Pertama, hubungan dengan sosiologi hukum. Keduanya sama-sama mengkaji hubungan sebagai gejala sosial, namun antropologi hukum lebih menekankan pada aspek budaya seperti nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum lebih fokus pada struktur sosial dan bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur masyarakat. Kedua, hubungan dengan ilmu hukum. Antropologi hukum melengkapi ilmu hukum dengan pendekatan empiris, yang dimana hukum tidak hanya dipelajari sebagai aturan tertulis, tapi juga dilihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Selanjutnya ada antropologium juga berkaitan dengan ilmu politik. Hal ini karena hukum sering dipengaruhi oleh kekuasaan kebijakan dibuat oleh pemerintah. Selain itu, antropologi hukum juga berhubungan dengan ilmu ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi perilaku hukum baik dalam hal kepatuhan terhadap hukum maupun terjadinya pelanggaran hukum. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum memiliki hubungan yang luas dengan berbagai ilmu lain, sehingga membantu kita memahami hukum secara lebih lengkap dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Next, yang kelima, ada hukum sebagai bagian dari budaya. Seperti yang ada dalam slide presentasinya, dalam kajian antropologi hukum, hukum dipahami bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat, di mana hukum hidup dan berkembang bersama dengan nilai, norma, dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, tapi selalu berkaitan dengan cara hidup masyarakat. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus selama kelamaan akan menjadi pedoman perilaku yang terus dilakukan. Kemudian berkembang menjadi norma dan akhirnya menjadi aturan yang mengikat. Oleh karena itu, hukum sebenarnya mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Selain itu, setiap masyarakat memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya, struktur sosial, serta kondisi lingkungan masing-masing
di masyarakat itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat universal atau sama di semua tempat, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut berlaku. Jadi, dapat kita pahami bahwa untuk memahami hukum secara tepat, kita juga harus memahami budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang ada di masing-masing masyarakat itu. Jadi yang keenam ada contoh penerapan antropologi hukum dalam masyarakat. Nah, jadi, contoh penerapan antropologi hukum dapat kita lihat pada praktik hukum adat yang masih berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada masyarakat Minangkabau. Di sana penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh para pemuka adat. Dalam proses ini, keputusan tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kekeluargaan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Contoh berikutnya dapat dilihat pada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy masih sangat memegang teguh aturan adat dalam kehidupan sehari-hari. Jika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya tidak melalui hukum formal, tetapi melalui sanksi sosial atau aturan adat yang berlaku di komunitas tersebut. Selain itu, di beberapa daerah seperti Bali dikenal adanya hukum adat awik-awik. Hukum ini digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan sosial dan pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tumbuh dari budaya dan kebiasaan hidup di masyarakat. Dari beberapa contoh ini, dapat kita pahami bahwa antropologi hukum membantu kita melihat bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat setempat. Next. Yang ketujuh ada analisis antropologi hukum. Jadi, pada bagian ini saya akan menyampaikan analisis mengenai antropologi hukum. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dipisahkan dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat, di mana untuk memahami hukum secara utuh, kita harus melihat bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari perspektif hukum adat yang masih berlaku. Setiap musyawarah dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Minangkabau atau penerapan awi-awi di Bali yang tetap berjalan berdampingan dengan hukum negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan beberapa sistem hukum dalam satu masyarakat seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup secara bersamaan. Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa hukum bersifat dinamis karena harus terus berkembang mengikuti nilai, norma, dan kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam praktiknya, sering ditemukan berbeda antara hukum tertulis dengan hukum yang benar-benar dijalankan di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan antropologi hukum menjadi penting karena membantu kita memahami hukum secara kontekstual. Dengan memahami konteks sosial dan budaya, penerapan hukum dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, jadi dari presentasi saya yang dibawakan saya kali ini dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kajian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai dan norma berlaku. Perkembangan antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis, selalu mengikuti perubahan masyarakat serta adanya keberagaman sistem hukum dalam kehidupan sosial. Selain itu, hubungan antropologi hukum dengan berbagai ilmu lain menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi, dan politik. Oleh karena ini, pendekatan antropologi hukum menjadi sangat penting untuk memahami hukum secara lebih kontekstual, sehingga penerapannya dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.